Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Prayogariwanto. Di sini saya yang akan menjadi pembahas dari diktat soal UAS Susulat tahun 2017. Langsung aja biar nggak lama-lama, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Seorang mahasiswa teknik berbaring pada papan ringan didukung oleh dua timbangan yang terpisah 2,50 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika timbangan kiri terbaca 290 Newton dan timbangan kanan terbaca 120 Newton, gunakan G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Hitunglah A. Masa mahasiswa, B. Jarak dari kepala mahasiswa ke pusat masanya. Nah, di sini kita harus baca dulu soalnya baik-baik. Di sini ada beberapa keterangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, papan ringan. Nah, di sini tuh maksud dari papan ringan adalah berat dari papan yang digunakan itu tidak diperhitungkan. Jadi beratnya diabaikan saja. Selanjutnya ini panjang papan yang akan saya simbolkan sebagai L kecil. Dan 290 Newton dan 122 Newton ini sebagai gaya di timbangan kiri dan juga gaya di timbangan kanan. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ini diketahui panjang papannya atau L kecil sama dengan 2,50 meter. Gaya di timbangan kiri sama dengan 290 Newton. Gaya di timbangan kanan 122 Newton. Dan gaya gravitasinya kita menggunakan 9,81 meter per second kuadrat. Yang ditanya, massa mahasiswa, saya simbolkan M kecil. Dan B, jarak dari kepala mahasiswa ke pusat massanya atau X kecil. Nah, di sini tuh kita harus tahu juga bahwa pusat mahasiswa itu belum tentu setengah dari tinggi badan si mahasiswa. Nah, pertama-tama untuk menjawab soal yang nomor A, kita harus menjabarkan gambar dari si mahasiswanya. Yang pertama dari gaya berat mahasiswanya dulu. Gaya beratnya itu udah jelas ke arah bawah. Kita ibaratkan ada di gaya beratnya itu lebih condong ke sebelah kiri ya. Lalu F kiri ini gaya di timbangan kiri dan gayanya ke atas. Dan gaya di F kanan itu gaya di timbangan kanan dan gayanya juga ke atas. Nah, dari penjabaran gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa mahasiswa berada dalam kondisi setimbang statik. Maka berlaku resultan gaya sama dengan 0 dan resultan torsinya sama dengan 0. Tadi diberitahu juga kan kalau papan yang digunakan adalah papan ringan, jadi berat dari papan tersebut tidak usah diperhitungkan. Ya, lalu kita mencari massa untuk menjawab pertanyaan yang A. Nah, karena yang dicari massa mahasiswa, maka kita bisa menggunakan resultan gaya di sumbu Y sama dengan 0. Nah, kita analisa dulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang pertama, ada gaya kiri ke arah atas dan gaya kanan di sebelah kanan ke arah atas, dan saya lambangkan sebagai positif karena gayanya ke atas. Lalu ada gaya berat yang ke arah bawah, jadi saya simbolkan sebagai negatif. Ini sama dengan 0 karena tadi berada dalam kesetimbangan statik, jadi resultan gayanya 0. Nah, ini kan negatif W atau negatif G berat. Nah, negatif W-nya ini kita pindahkan saja ke ruas kanan menjadi F kiri ditambah F kanan sama dengan W. Dan di sini sudah saya langsung jabarkan menjadi massa dikali gravitasi, karena memang itu rumusnya. Nah, kita langsung masukkan saja angka-angkanya. 290 ditambah 122 sama dengan 9,81 M atau 9,81 massa. Nah, dari sini kita udah bisa langsung mengoperasikannya sesuai dengan matematika biasa. M di sini saya dapatkan 1,9979 kg. Cuman karena bisa dibulatkan, saya bulatkan ke 42 kg. Nah, selanjutnya
untuk mencari jarak dari kepala mahasiswa ke pusat masanya, atau jaraknya saya simbolkan dengan X, kita bisa menggunakan persamaan resultan torsi sama dengan 0, dengan timbangan sebelah kiri sebagai sumbu putarnya. Nah, jadi dalam menganalisa torsi, kita harus menentukan salah satu titik yang menjadi sumbu putarnya. Dan gaya pada titik yang menjadi sumbu putarnya itu dianggap hilang atau tidak ada. Makanya di sini ini yang saya tandain pakai lingkaran oranye ini, gaya di timbangan kirinya itu udah hilang karena saya menggunakan timbangan kiri sebagai sumbu putarnya. Nah, pada soal ini juga saya menggunakan ketentuan gaya yang berlawanan jarum jam akan bernilai positif dan gaya yang searah dengan jarum jam akan bernilai negatif. Maka di sini F kanannya akan bernilai positif dan W-nya akan bernilai negatif. Nah, ketentuan tersebut tuh bisa berbeda-beda setiap dosen. Jadi kalian gunakan ketentuan sesuai dengan dosen kalian, biar nggak salah aja. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Resultan torsi sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita tuh harus tahu dulu rumus dari torsi. Rumus dari torsi itu adalah gaya dikali dengan jarak gaya tersebut ke sumbu putarnya. Makanya di sini saya tuliskan F kanan dikali dengan L 2,50 meter dikurang W dikali X atau jarak dari kepala mahasiswa ke pusat massa mahasiswanya. Disama dengan 0 karena tadi setimbang statik. Nah, ini dikurang W karena arahnya berlawanan. Jadi harus dikurang. Nah, ini minus gaya berat dikali X-nya bisa kita pindah ke ruas kanan supaya lebih mudah kita operasikannya. Lalu jadilah persamaan X sama dengan F kanan dikali panjang papan dibagi dengan gaya berat mahasiswa. Nah, karena gaya berat mahasiswa sama dengan massa dikali gravitasi, kita tinggal masukkan angka-angkanya seperti ini. Dan kita bisa memperoleh X sama dengan 0,74,29 meter atau yang dibulatkan menjadi X sama dengan 0,74 meter. Nah, oke, lanjut sekarang ke soal yang nomor 2. Kita baca lagi soalnya. Sebuah venturimeter digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dalam pipa. Udara mengalir pada pipa beradius R1 dengan kecepatan V1 dan kemudian melalui pipa yang menyempit beradius R2 dengan kecepatan V2. Perubahan kecepatan fluida disertai dengan perubahan tekanan dTp yang menyebabkan perubahan ketinggian sebesar H pada manometer. Menggunakan hukum Bernoulli dan persamaan kontinuitas, tunjukkan bahwa pada manometer berlaku persamaan seperti ini. Di mana rho air adalah rapat jenis udara dan rho Hg adalah rapat jenis air raksa. Jadi buat yang belum tahu, yang bentuknya besar, mengecil, dan membesar lagi itu namanya venturimeter. Dan pipa yang bentuknya kayak U di bawah ini yang bernama manometer. Jadi jangan sampai ketukar. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Sebetulnya untuk soal yang ini tuh udah ada rumus jadinya, tapi masih dalam bentuk kecepatannya, dan tinggal diotak-atik aja. Cuman karena soal diminta kita untuk membuktikan dari persamaan Bernoulli dan kontinuitas, maka kita tidak bisa menggunakan rumus jadinya yang diotak-atik. Kita harus menjabarkan dari awal. Oke, langsung aja. Langsung ke pembahasannya ya, langsung ke jawab. Pertama-tama, kita harus tahu dulu rumus dari persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu adalah luas permukaan pertama dikali kecepatan pertama atau lingkaran yang besar sama dengan A2 atau lingkaran yang kecil dikali kecepatan pada V2 atau lingkaran yang kecil. Nah, jika di otak-atik, maka akan menjadi V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Ini kita jadikan persamaan 1 biar nggak lupa atau hilang. Selanjutnya kita lihat lagi ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu seperti ini.
bisa dibaca aja. Nah, di sini kita lihat ada H1 dan juga H2. Cuman karena pada venturimeter itu tidak ada perbedaan ketinggian, maka H1 dan H2 ini sama aja kayak kita misalin jadi H, kayak gini. Nah, karena H1 jadi H dan H2 jadi H, maka rho GH di ruas sebelah kiri dan rho GH di sebelah kanan itu bisa dicoret, jadi bisa hilang, gitu. Nah, setelah menghilangkan rho GH di masing-masing ruas, kita pindahkan tekanan 2 atau P2 ke ruas sebelah kiri dan kita pindahkan setengah rho V1 kuadrat ke sebelah kanan. Maka akan menjadi seperti ini. Karena setengah rho-nya sama, nilainya sama, kita bisa mengeluarkannya dari persamaan yang ini. Menjadi setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini yang menjadi persamaan 2. Nah, di sini kan kita punya nilai V2 kuadrat dari hukum Bernoulli dan V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1 dari persamaan kontinuitas. Nah, V2 kuadrat pada hukum Bernoulli bisa kita ganti menjadi V2 pada persamaan kontinuitas. Maka menjadi seperti ini. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Ini tuh dari ini ya. Yang ini tuh dari persamaan kontinuitas ini. Dikurang V1 kuadrat. Nah, karena lubang pada venturimeter itu berbentuk lingkaran, maka luas menampangnya atau A-nya bisa kita ganti menjadi pi R kuadrat. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho pi dikali R1 kuadrat per pi dikali R2 kuadrat. Nah, karena pi-nya ini sama, bisa kita coret. Sedangkan jari-jari pada lubang yang satu dan lubang yang dua yang sudah menyempit kan beda. Jadi nggak bisa dicoret. Lalu jangan lupa, karena di sini masih kuadrat, di sini juga jangan lupa kuadrat. Lalu dikali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini kan V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat bisa dikeluarin. Jadi, supaya mudah kita keluarin aja. Maka persamaannya menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dalam kurung R1 kuadrat per R2 kuadrat dikuadratkan dikurang 1. Nah, karena R1 kuadrat per R2 kuadrat dikuadratkan, maka bisa kita tulis menjadi R1 pangkat 4 dibagi R2 pangkat 4. Jadi, kita udah dapet nih R1 pangkat 4-nya dibagi R2 pangkat 4-nya. Nah, selanjutnya kita mau mensubstitusi tekanan 1 dikurang dengan tekanan 2. Nah, cara mensubstitusinya, kita harus meninjau tekanan pada titik A ini di sebelah kiri dan juga tekanan di titik B sebelah kanan manometer. Nah, tekanan pada titik A itu di sini sama dengan tekanan pada titik B. Maka kita bisa tulis sebagai P titik A sama dengan P titik B. Nah, lalu kita tinjau dulu tekanan pada titik A ini. Pada PA, kita bisa mendapatkan PA dari tekanan di tabung venturimeter yang ini P1 ditambah dengan tekanan pada tabung manometer di sini. Tekanan udara di manometer yang di sini ditambah dengan tekanan udara pada tabung venturimeter yang ini. Lalu, pada tekanan PB, kita bisa mendapatkannya dengan cara menambahkan tekanan udara P2 di sini ditambah dengan tekanan udara di sini di manometernya dan juga tekanan air raksa yang ada di sini.
Nah, di sini saya misalkan ketinggian dari tabung venturimeter 1 ke titik K itu sama dengan H1 dan ketinggian dari tabung venturimeter 2 ke puncak raksa di sebelah kanan sebagai H2 dan perbedaan ketinggian raksa sebagai H. Nah, karena di sini kalau misalnya kita lihat jika H1 dikurang H2 maka akan menjadi nilai H. Jadi yang panjang ini dikurang yang pendek akan menjadi H ini. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf karena di diktat yang ada di web mungkin ada beberapa yang nilai huruf-hurufnya rada berantakan. Saya juga kurang tahu kenapa bisa kayak gitu. Saya mohon maaf sekali lagi. Oke, kita balik ke pembahasannya. Tadi kan tekanan di titik A di sini sama dengan tekanan di titik B di sini. Lalu sudah dijelaskan, sebenarnya bisa dibaca aja sih di sini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tadi sebenarnya saya juga sudah jelaskan, cuman kalau misalnya masih ada yang bingung, tinggal baca aja di sini. Udah saya tulis dengan jelas. Lanjut aja. Kan ini ada P2 di sebelah kanan, tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dan row udara GH1 bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, karena ini row udara dan gravitasinya bisa dikeluarkan dari sini, karena nilainya sama, maka bisa kita tulis seperti ini. Rho udara dikali G dalam kurung H2 dikurang H1. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu kalau H1 dikurang dengan H2 sama dengan H. Di sini juga udah ditulis sih. H1 dikurang H2 sama dengan H. Maka jika H2 dikurang H1, hasilnya adalah negatif H. Di sini juga udah ditulis sih sebenarnya. Lalu persamaannya berubah menjadi P1 dikurang P2 sama dengan rho raksa GH dikurang dengan rho air GH. Nah, ini negatif karena tadi ya, H2 dikurang H1 sama dengan negatif H. Lalu, karena gravitasi dan tingginya sama, maka bisa dikeluarkan dan menjadi seperti ini. P1 dikurang P2 sama dengan GH dalam kurung rho Hg dikurang rho air. Maaf, rho udara. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 ini kita substitusi lagi ke persamaan 3 yang ini. Kita mau mengganti P1 dan dikurang P2 dari persamaan 3. Maka, berubahlah persamaannya menjadi seperti ini. GH dalam kurung rho raksa dikurang rho udara sama dengan setengah rho udara dikali V1 kuadrat dalam kurung R1 pangkat 4 per R2 pangkat 4 dikurang 1. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini, kalian tinggal pindah-pindahin ruasnya aja, kayak biasa. Nah, setelah dipindah-pindahkan ruas, ternyata hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Berbeda dengan persamaan yang ditunjukkan di soal ya. Jadi, karena persamaan dari penurunannya berbeda dari persamaan yang dinyatakan, maka persamaan yang di soal itu tidak terbukti. Ya, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Sebuah jendela dengan 2 lembar kaca, masing-masing berukuran 80 cm dikali 80 cm dikali 0,30 cm, dipisahkan oleh udara tak bergerak 0,30 cm. Suhu di permukaan dalam adalah 20 derajat Celcius, sedangkan suhu di permukaan luar adalah 0 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang masuk melalui jendela setiap detik? Jika diketahui koefisiennya itu kayak gini, seperti ini. Nah, sebenarnya soal ini tuh cukup mudah. Kita cuma membutuhkan satu rumus aja dan masukin angka-angka ini ke dalam rumus tersebut. Cuman di sini ada hal yang membuat orang yang mengerjakannya, yaitu saya dan rekan saya, Jeremy, bingung. Bingungnya tuh di apakah T1-nya 20, T2-nya 20, T3 0, dan T4 0, atau
T1 20, T2 0, T3 20, dan T4 itu 0. Jadi kita punya dua asumsi kayak gitu. 20, 20, 0, 0, atau 20, 0, 20, 0. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk membiarkan T2 dan T3 menjadi variabel. Nah, ini diketahuinya kaca udah dikasih tahu ukurannya, dan untuk luas kacanya kita harus cari dulu 80 cm dikali 80 cm jadinya segini. Jangan lupa dirubah ke meter. Lebar atau tebalnya tuh jangan lupa dirubah ke meter juga. Terus suhunya juga kita menggunakan satuan Kelvin, jadi jangan lupa dirubah. Dan untuk koefisien konduktivitas termalnya kan satuannya masih kal per s cm derajat Celcius. Nah, itu tuh kita harus rubah dulu menjadi Joule per S dikali M dikali Kelvin. Cara ngerubahnya itu gampang aja. Kita harus tahu dulu, 1 kal itu sama dengan 4,2 Joule. Jadi, cara untuk merubahnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4,2 Joule dibagi 0,01 yang bisa kita dapatkan dari cm ke meter. Dan akan mendapatkan hasil 0,84. Nah, kan di sini satuannya masih derajat Celcius dan di sini Kelvin. Nah, itu kita tidak perlu melakukan perkalian atau pembagian apapun untuk merubah dari Celcius ke Kelvin karena range-nya itu sama 0 sampai 100. Maksudnya range-nya itu sama-sama 100. Jadi tidak perlu dilakukan perkalian apapun atau pembagian apapun. Nah, di sini kita juga harus perhatikan juga dari soalnya, kalor melewati dua jenis media, yaitu kaca dan juga udara. Pada saat melewati kaca, terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Dan pada saat melewati udara, terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Namun, karena di soal ada keterangan udara tak bergerak, maka perpindahan kalor di udara terjadi secara konduksi. Makanya di soal juga dikasih tahunya itu dua-duanya koefisien konduktivitas termal, bukan koefisien konvektivitas termal. Nah, rumus yang dipakai itu cuma satu, yaitu H sama dengan koefisiennya dikali luas permukaan dikali perbedaan suhu dibagi tebalnya. Kita tinggal cari masing-masing aja di kaca bagian dalam, di bagian udara, dan di bagian kaca luar. Kita tinggal cari aja kayak gini. Tinggal masukin angka aja sih ke dalam rumus ini sebenarnya. Cuman jangan lupa, kita kan tadi karena bingung di asumsi awal, T2 dan T3-nya masih dalam bentuk variabel. Atau dalam bentuk apa adanya, T2 dan T3. Jadi seperti ini. Sampai kita dapat H1 itu buat kaca bagian dalam. Ini H2 untuk bagian udara tak bergerak dan H3 untuk kaca bagian luar. Nah, setelah kita mendapatkan H1, H2, H3, kita mencari H totalnya tuh tinggal ditambahin aja. Dari kaca bagian dalam, udara tak bergerak, dan kaca bagian luar. Kita tambah, dan hasilnya menjadi seperti ini. 3.584 ditambah 161,28 dalam kurung T3 dikurang T2. Nah, tadi kan kita T2 sama T3-nya tuh masih dalam bentuk apa adanya. Nah, sekarang saya coba untuk membuat range hasil dari H total dengan cara T2-nya kita anggap 20 derajat Celcius, T3-nya kita anggap 0 derajat Celcius, dan asumsi kedua kita anggap T2-nya 0 derajat Celcius dan T3-nya itu 20 derajat Celcius. Ini bisa dibaca di sini. Tinggal kalian lihat aja kalau gue ngomongnya kecepatan. Udah, kita tinggal masukin aja angkanya ke dalam ini.
Kita masukin angka T2 dan T3 ini ke dalam sini dan mendapatkan hasilnya ini. Dan kita tinggal masukin aja angka T2 dan T3 di sini ke dalam persamaan ini. Dan hasilnya adalah ini. Jadi range hasil dari H totalnya adalah 358,4, lebih kecil dari H total, lebih kecil dari 6.809,6. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4, nomor terakhir. 100 gram air bersuhu 50 derajat Celcius dijadikan uap semua dengan cara mendidihkan air tersebut pada tekanan tetap 1 atm atau 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Volume air mula-mula 100 cm kubik dan setelah menjadi uap, volumenya menjadi 0,17 meter kubik. Nah, ini jika diketahuinya kalian baca sendiri aja, ada kapasitas kalor jenisnya, ada kalor uap airnya, ada R-nya, ada dan juga ada K-nya. Nah, yang ditanya itu besarnya kerja dilakukan oleh sistem, panas yang diberikan pada sistem, dan perubahan energi dalam pada sistem. Kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ini diketahuinya, masanya tadi kan masih 100 gram, kita rubah dulu ke 0,1 kilo, karena satuannya kilogram, satuan SI-nya. Lalu tekanannya dari 1 atm, kita rubah ke PA, ke SI-nya. Dan ini suhunya kita tetap menggunakan Celsius aja, karena nanti pada ujung-ujungnya juga kan yang dipakai delta T-nya. Dan range-nya Celsius dan Kelvin itu sama. Jadi gak masalah kalau kita pakai Celsius aja. Lalu untuk volume pertamanya atau volume sebelum dipanaskannya itu 100 cm kubik, jangan lupa dirubah ke meter kubik. Dan volume 2-nya itu udah meter kubik, jadi slow aja, gak usah dirubah lagi. Ini kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram per derajat Celcius, itu udah sesuai sama satuan internasionalnya, jadi gak perlu dirubah. Tapi kalor penguapannya atau kalor uap airnya itu masih Joule per gram. Jangan lupa kita rubah jadi ke Joule kilogram. Nah, sekarang ditanya itu besar kerjanya itu kita simbolkan W. Lalu yang B, panas yang diberikan pada sistem itu kita simbolkan Q, kalor. Lalu perubahan energi dalam pada sistem kita simbolkan sebagai delta U. Nah, ini biar gampang gue gambarin dulu biar kebayang aja kira-kira ada di fase mana sih soal ini. Jadi yang pertama itu pada fase 3, yaitu pada fase memanaskan air dari 50 derajat ke 100 derajat Celcius. Maka di sini grafiknya naik. Lalu pada saat air menguap, maka tidak terjadi perubahan suhu. Jadi ada di fase 4. Nah, untuk menjawab soal yang A, mencari kerjanya W, dan karena di sini tadi dikasih tahu di soal bahwa tekanannya tetap, maka kita bisa menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta V. Karena tadi tekanannya tetap, jadi kita bisa pakai rumus ini. Habis itu kita tinggal masukin aja angka-angka yang sudah diketahui sebelumnya. P-nya tinggal masukin 1,1 kali 10 5, terus delta V-nya 0,17 dikurang 10 pangkat min 4. Nah, nanti hasilnya W sama dengan 17.159,9 Joule. Nah, untuk mencari panas yang diberikan sistem atau Q totalnya, kita bisa menggunakan rumus Q total, yaitu kalor pada fase 3 pada saat memanaskan air ditambah dengan kalor atau Q pada fase 4, di mana pada air menguap. Nah, pada fase 3, rumus dari kalor adalah Mc delta T. Dan pada fase keempat, rumusnya adalah massa dikali kalor leburnya. Jadi, bisa kita lihat Q total sama dengan Mc delta T ditambah M dikali kalor lebur. Lalu kita tinggal masukin aja angka-angkanya sesuai yang udah diketahui sebelumnya. Dan jadilah Q total sama dengan
247.000 Joule. Nah, untuk mencari perubahan energi dalam atau DTU, kita bisa langsung menggunakan rumus DTU sama dengan Q total dikurang W. Maka didapatkan DTU sama dengan 229.840,1 Joule. Terima kasih karena telah menonton video pembahasan Diktat Fismek UAS susulan tahun 2017 sampai habis. Semoga nanti UASnya bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan nilai yang bagus, sehingga IP-nya pada semester ini bisa sangat memuaskan. Amin. Semangat UAS teman-teman.